Jadi gini Mas Ed, gue itu lagi mencoba untuk interaksi di coffee shop ini. Gue coba untuk langsung lo nggak ada ya, tapi santai aja, anggap aja kayak ngopi senatura mungkin. senatura. Enggak kok, ini bukan makanya kenapa tidak ada undangan atau tidak ada apapun, ya yang datang ke sini terjebak aja tiba-tiba gitu loh. Wah, gue harus ngobrol nih gitu kan. Kan sebenarnya kan apa yang kita sudah obrolkan lu tiap kali datang kita ngobrol. Nah, gue pengen tuh bahasan-bahasan itu mungkin bisa jadi sebuah hal yang bisa ditonton orang gitu. Karena kan persepsi obrolan itu kan pada saat lu diundang podcast kan akan berbeda kan. Akan lebih nggak natural lah kalau gue bilangnya. Beda kalau obrolan warung kopi kayak gini. Ada batasan obrolan nggak? Ya itu tergantung dari lu. Kalau gue mah gue nggak ada batasan. Maksudnya mau ngobrol apapun bebas. Gitu. Kayak beneran obrolan. Ini boleh pinggir jurang gitu boleh? Pinggir jurang apa tuh? Pinggir jurang, konteksnya pinggir jurang boleh? Konteksnya pinggir jurang apa dulu? Tenang, ada tim editor sebenarnya sih kalau pinggir jurangnya. Kayak tiba-tiba, wah, gue nggak bisa masukin nih. Itu bisa di-cut, nggak langsung tiba-tiba live kok kita. Aman. Nggak, tadi gue kan memang gue tuh setiap ke Cipete berusaha mampir ke sini. Iya. Karena di BSD itu apa ya, mencari coffee shop yang experience deket kantor dulu bisa dihitung jari lah. Nah tadi karena udah niatnya pengen kesini, jadi kepikiran satu hal. Apa tuh? Kan kemarin itu lo menyuguhkan bilang NZ Brownie Distinct itu untuk bikin ekspektasi orang berubah. Benar. Tapi ini ternyata ada kamuflase dibuat lo. Kenapa kamu merasa? Maksudnya? Kamuflase adalah pada saat gue memilih, kan gue nggak ada price. Biasanya orang datang tuh lihat menu board, Betul. oh harga segini ekspektasi. Betul. Ekspektasi itu kan dipotong. Betul. Tanpa lu melihat price dulu. Betul. Terus pas bayar kaget, oh gitu kan, ada shocknya gitu. Ya ada hal yang menarik sih buat gue. Duduk dulu, duduk. Nggak apa-apa, Ed. Lu sini, Ed. Monggo. Nggak apa, santai. Santai aja, santai. Woi, Pak. Halo Pak. Keren banget tuh. Apa kabar? Berubah. Ini apa? Enggak, jadi gue lagi ingin apa ya, gue sebenarnya konsep ini ya cuma ingin merekam obrolan di coffee shop yang mungkin kalau sekarang kan lu melihat banyakan komunikasi atau podcast itu kan orang kopi dengan orang kopi. Akhirnya informasinya itu mungkin circle-nya hanya di orang-orang kopi aja yang tahu. Nah, gue pengen membuat sebuah interaksi itu bisa ditonton orang, tapi interaksi benar-benar pure interaksi ngopi pagi di coffee shop. Jadi siapapun itu yang datang, ya udah, karena kan ya experience-nya kan di sini gue experience bar, ngobrol selama 1,5 bulan ini gue jadi tahu ternyata latar belakang orang yang ngopi itu banyak banget beda-bedanya gitu loh. Dia kerjanya bukan di kopi, dia umurnya beragam, gendernya juga beda-beda, alasan dia ngopi juga beda-beda, melihat industrinya juga beda-beda. Nah, gue pengen coba melihat itu dan men-share itu ke orang-orang. Tapi bukan obrolan soal industri kopi aja gitu loh, bebas gitu loh. Dinamika coffee shop lah kalau gue bilangnya. Keren. Nah, makanya kalau misalnya kayak lu kayak tadi datang berdua atau mungkin Edi sendiri, nyantai aja, datang aja, duduk aja gitu. Karena ini emang risetnya gitu. Karena maksud gue ketika lu malahan bertemu orang yang lu nggak kenal di coffee shop dengan konsep seperti ini, lu secara nggak langsung akhirnya kenalan. Ya nggak? Akhirnya lu tanya, Mas biasa Edi, ngopi di sini ya gitu, Mas. Mas Edi ya? Hah? Mas Edi. Iya. Dari lu tadi itu ketawa. Jadi kenal. Iya. Jadi kenal, bener kan? Jadi Coffee shop kenal. keren ya, coffee shop Iya. baru sadar. Sorry, gue kira Mas Tio. Emang agak mirip. Kira Mas Bapak Tio Anda dari. dong. Emang agak mirip sama Bapak Danu. Gue hampir negor Mas Tio. Apa kabar? Agak mirip. Banyak replika-replikanya Tio lah di tuku lah, bisa dibilang. Gitu. Nah, tadi gue lagi ngobrolin sama Edi lagi apa ya tadi ya, ngobrolin soal karena gue tidak memberikan price ya Ed ya. Di depannya langsung sampel, terus orang milih, tapi dia nggak mikirin harganya Ed ya. Iya.
Itu jadi pemikiran lo sekarang? Enggak, maksudnya kadang-kadang kan beberapa orang bikin coffee shop tuh suka butuh gimmick ya. Nah gimmick ini menurut gua menarik sebetulnya. Jadi karena orang biasanya sering adalah melihat price listnya dulu, terus baca ingredient menunya apa, isinya apa gitu. Betul. Jadinya dia berekspektasi sesuatu gitu. Betul. Pada saat ekspektasinya nggak dapet, akhirnya ujungnya ada dua, satu komplain atau nggak balik lagi kan? Yes. Kalau komplain diterima dia balik lagi, kalau enggak ya ujungnya kan gitu kan, ekspektasinya nggak ketemu. Makanya gue ngeliat rasa ya ada benar ada salah di apa yang lo lakukan, cuman negatifnya adalah orang akan terkaget pada saat tahu harganya berapa untuk segelas kopi. Oke. Gitu. Oke. Ya bagi gue apa yang mungkin lu share ada benernya juga. Gue mencoba untuk orang jadi tidak melihat harganya dulu. Karena kan ketika lu tasting, at least lu memilih apa yang lu suka. Dan ketika happiness itu tetap ada di diri lu sampai lu minum kopinya, akhirnya harga itu jadi part kesekian nih yang dia pikirin gitu loh. Karena apa yang dia dapat, dia akan ngerasa, oh gue happy. Gue merasa apa yang gue dapat di sini worth it lah gitu. Tapi setuju juga, maksud gue sisi negatifnya adalah mungkin orang akan merasa bahwa wah kok tiba-tiba gue di charge segini sih gitu. Nah itu juga gue yang pikirin sebenarnya. Makanya price point gue mencoba untuk tidak tidak terlalu tinggi malahan. Mungkin satu cup gue itu manual brew di sekitar 25.000 sampai 35.000 gitu. Jadi price wise mereka juga pas datang, oh iya gue juga ke coffee shop yang lain juga sekitaran segitu kok. Nah tapi kalau misalnya gue punya beans yang mungkin spesial yang berbeda, biasanya gue kasih tau dulu, oh yang lu pilih nih nanti harganya segini ya. Biar gak kaget ya. Biar gak kaget gitu. Misalnya dia pilih nih, gue mau yang ini ya, oke boleh lu pilihnya ini, harganya segini ya, lu tetap mau apa enggak gitu. Gue jadinya tetap ada hal preventif yang gue buat dulu lah sebelum dia memilih, terus tiba-tiba bayar jadinya anjir kok segini sih harganya gitu loh. Once dia oke dengan concern bahwa oke gue mau, oh ya udah, that's fine gitu. Tapi menurut gue itu jadi satu hal yang akhirnya gue menemukan juga bahwa oh iya ketika gue memberikan experience ini orang jadi nggak ngeliat harga, orang jadi yang ya udah gue pilih aja. Padahal ketika mungkin gue ledekin, emang lo tahu harganya? Terus dia baru kayak, ya juga ya, gue belum nanya harga ya. Akhirnya dia lupa untuk nanya berapa harganya gitu, lupa untuk nanya make sure dulu ini berapa sih harganya. Ya beda kalau lu kasih menu kan dia akhirnya, enggak deh, nggak manual brew itu. Oh ada tier 1, tier 2, tier 3. Oh gue pilih tier yang paling bawah aja deh, yang murah gitu kan ya. Gitu, karena udah mungkin ke pressure dengan harga. That's good point sih dari lu. Maksudnya gue juga baru menyadari sekarang ini. Gitu. Sok atuh diminum dulu. Tuh, ayo. Capek kan abis Iya dong. motoran. Jalan. Ini yang pertama NZ. NZ-nya lagi yang super spesial. Nah tadi kalau misalkan gue ngasih tahu, kalau gue lagi ada line up yang mungkin berbeda, gue akan ngasih tahu, NZ-nya super spesial. Super spesial ini mungkin satu cup lu ya charge-nya 50.000. Nah ini brownie. Lu dari rumah apa dari ini? Dari rumah. BSD. Dari Bintaro. Oh tapi lagi ada meeting di sini. Iya. Nyetor muka. Gue langsung pas lihat, wah Andy pas banget nih langsung bisa untuk kita Jebakan Batman langsung. Jadi dari tadi loh, kita dari jam 7 nungguin nggak ada, kok nggak ada yang kena perangkap ya? Kita juga ya? Iya, lu juga kan Pengen banget kesini tadi ya? Iya. Pengen banget ngopi gitu. Gue tadi Iya. udah lewat dan kayak ada perasaan kayaknya gue jangan ke Ken Adi dulu deh. Biasanya gue pagi kalau emang gue meeting sama orang atau gue makan biasanya Kesini dulu ya? Iya, benar. Tato nggak kasih. Tiba-tiba ditelepon tadi Fiat sama lu. Enggak. Terus Fiat ngajak gue lagi. Ayo ngopi di Kenali. Tapi seru kan, jadi ngobrol kan. Tapi gue penasaran sama lu adalah akhirnya lu di Tuku melihat industri ini secara apa ya kalau gue bilang ya. Kalau gue ngobrol sama lu tuh selalu dapetin hal yang berbeda aja. Lu tidak melihat kopi itu jadi suatu hal yang oh gue harus tahu originnya nih, gue harus tahu
pasca panen nih gue harus yang kayak gimana, tapi lu melihat bener-bener kayak tadi lu tiba-tiba bisa datang dan melihat konsep ini dari sisi yang berbeda gitu. Kalau misalkan beberapa orang kan lihat datang ke sini, wah seru ya, gue jadi tahu kopinya di belakang, experience gue jadi berbeda. Tapi ketika gue bertemu lu, selalu dapat insight yang menurut gue, oh ini cara lihat konsep ini tuh berbeda dari lu. Apakah memang di toko lu akhirnya melihat sebuah case itu dari sisi yang selalu harus berbeda? Pertanyaannya susah dong. Pertanyaannya Lebih susah dong. takut ya. Lebih takut. Jawabannya lebih takut. Gimana ya jawabnya? Intinya adalah semenjak gua masuk ke dunia kopi dari 2010 adalah yang gua dalamin bukan skill barista. Oke. Atau ngomongin technical speaking kopi. Gue cuman sekedar tahu, tapi nggak gue kalau manual brew dengan gini jadi gini nggak gue dalamin gitu. Jadi lebih malah gue mendalami bisnisnya, either fundamental, either arsitektur bisnisnya atau framework bisnisnya. Di tuku sebetulnya tidak gimana-gimana ya, cuman gue nyeleneh aja di tuku-tuku adalah sekarang ujungnya jadi bagiannya inventory lah. Oke. Once lo ngomongin inventory lo akan ketemu stakeholder banyak orang lah. Oke. So ini lu di field yang berbeda ya kalau bisa dibilang ya? Beda. Maksudnya awalnya cuma ngerti ops, gimana operating cafe, terus bikin ini gimana bikin itu, terus akhirnya sekarang masuk ke inventory yang lebih konseptual lah, strategis bisnis. Oke. Makin jauh masuk ke dunia coffee shop ya, apalagi di part gue ya, ternyata menurut gue nih pribadi ini sangat subjektif. Menurut gue adalah orang tuh lupa pada saat lo running bisnis coffee shop ada sisi fundamental ngomongin COGS. Itu ornamennya banyak banget gitu. Terus ngitungnya aja ribet gitu. Kadang-kadang orang mikirnya cuman gimana looksnya bagus, gimana ngomongin mesin harus pakai apa, terus ngomongin baristanya harus gimana. Tapi pada saat dibedah dia lupa esensi COGS. Habis COGS kan pasti ketemu ROI, EBT, bla bla bla, itu lupa. Nah, gue makin dalam di dunia gue, ternyata cost-nya tuh di luar COGS ya tinggi. How to operate coffee shop. Jadi itu benar-benar harus kita tahu mau arahnya kemana. Jadi belum tentu ngomongin once lu ngomongin coffee shop lu harus pakai lamar Joko. Jadi scale bisnisnya benar-benar harus dipupuk gitu loh. Nggak tiba-tiba lu nyiram besok jadi gitu bunga. Menarik, maksudnya dalam artian nggak cuma lu mikirin gue mau brand yang bagus nih, tapi lu jadinya punya dari sisi operation, lu ke inventory ini lu melihat sisi bisnis ini. Jadi lu operate itu nggak cuma harus keren doang gitu ya. Jadi kayak tetap harus punya milestone gitu dari misalkan let's say dari segini kapan lu berhenti, kapan lu pindah. Kapan lu masuk ke sini, kapan enggak. Tapi tetap itu circle itu lu informasinya lu gathering. Nah, gitu. sebelum lanjut mau ngopi apa dulu? Gue jadi lupa nanyain. Kan udah nyobain, masa nggak ngopi ya kan? Tadi dari NC Brownie Distill apa apa? Brownie. Gue distill ini. Distill. Brownie aja. Brownie Distill. Brownie panas dingin. Brownie panas. Atau biar gampang disamain aja tiga-tiganya bro. Jangan gitu dong, ini nggak ada paksaan kok. Oh ya udah. Makanya Gak enakan udah. Gak enak bro. Distill panas. Distill panas. Oke, Brownie panas 2, distill panas 1 ya. Good. Thank you, Ed. Wah, lanjut lagi. Nah, itu tadi kenapa gue penasaran sama lu, Ed, karena itu gue kan kenal lu dari Starbucks ya. Kita bareng di Starbucks ya. Mungkin Fiat juga tahu kan dari Starbucks kan? Nggak tahu. Sebelumnya Baru kenal, ini baru kenal. Oh, lu baru kenal ini? Serius? Tadi makanya lu nyebut namanya Edi. Makanya gue pikir lu udah kenal karena dia kan Saya tuh di Cepetnya gak gaul Pak masalahnya. saya juga. Kelamaan di BSD. Oh gitu, gue pikir, makanya gue pikir tadi gue bercanda karena gue pikir, lu kan udah kenal pasti. Enggak, lu ngomong, karena lu ngomong kan. Oke. Jadi kan dipertemukan di coffee shop ini. Dipertemukan di coffee shop, nah maksud gue, Edi ini di Tuku lu sebagai inventory, lu inventory sekarang ya? Lu tahu kalau supply di Tuku. chain. Oh, lu tahu juga di Tuku? Jadi supply chain, nah sebelumnya dia itu di Starbucks bareng gue gitu. Operation Operation jadi barista. Terakhir lu berarti
apa? Ya store level aja. Store level gitu dan gue melihat journey Edi itu berbeda banget. Sebelumnya tuh dia bikin ya mungkin taunya bikin kopi, terus juga taunya itu untuk operational, ya maksudnya lebih ke end produknya lah. Nah gue sekarang kalau ngobrol sama Edi tuh dia punya Scope yang beda. punya insight yang berbeda gitu loh, punya insight yang berbeda ya tadi gue bilang dia sekarang mikirin cost, dia melihat bahwa lu membuat coffee shop itu nggak cuma asal keren aja. Mungkin kalau kita masih jadi barista mungkin kita mikirnya anjir mesin tuh kamar Soko men gitu loh, lu coffee shop tuh harus gede gitu ya. Cuman ternyata itu tadi costingan tuh nggak cuma ngomongin soal produknya tapi gimana lu bisa in return si coffee shopnya How gitu. to sustainnya aja ya maksudnya. Bener. Ini yang lagi menarik, ya sebetulnya gue sekarang lagi penasaran banget sama si brand F&B yang kita kenal udah dapat unicorn. Udah stepnya bro. Maksudnya kalau lu ngomongin modal dia akan bertumbuh. Tapi maksudnya gue tuh lagi nggak kebayang di level jumlah storage itu banyak. Gimana integrasi data satu dengan satu, terus gimana gathering datanya. Oke. Jadi ya ini jadi menarik karena gue dunia investor kan gathering data gimana lebih cepat gitu ya. Terus ngomongin infrastruktur pasti ketemu yang dunia kayak gitu. Terus gue lagi kebayangin kenangan dengan jumlah sekarang berapa? 200 lebih. Lebih ya. Gimana dia bisa cepet banget ngambil gathering data. Terus gimana dia decision making. Oke, gue harus di titik ini dengan bentuk gini gitu. Itu yang lagi kepikiran tuh gimana dia menstimulus data itu menjadi sebuah slide bagus. Oke, gue di sini, gue di sini gitu. Jadi sekarang tuh di otak gue tuh lagi mikir kayak misalkan flash growth-nya cepet gitu. Tapi gimana menentukan oke, gue cocok di situ, gue berani gitu loh. Berani buka di Karena flashing itu susah banget. Benar. Mungkin database Nggak tahu juga, tapi maksudnya gini kan kalau kita ngobrol sama orang startup biasanya pada saat ngomongin purchase power, dia udah pakai data census kan ketahuan tuh per kecamatan berapa dapat ini, tapi diolahnya gimana kan itu jadi hal yang baru gitu. Itu yang di otak gue ya sebulan ini lagi gimana ya gitu. Karena biasanya orang jalan, oh tempatnya bagus, murah gitu. Tapi pas ngomongin di unicorn level kan udah nggak gitu stepnya, iya kan? Datanya ada, di showing, ya udah tinggal langsung tuk gitu. Tuku gimana cara untuk lo nge-decide place? Tuku masih konvensional lah, tapi maksudnya udah semi konvensional, maksudnya tetap kita pakai data ada gitu kan. Sekarang let's say lo kerjasama dengan Gojek dan Grab, lo pasti dapat insight, lo di Instagram pasti dapat insight. Tapi menentukan di kecamatan ini di mananya kan itu tetap konvensional. tuku ya. Ya, tapi kalau kenangan kan pasti lebih cepat gitu loh. Oh, harus move faster kan daripada lu yang mungkin analisanya harus pelan-pelan gitu. Itu satu. Terus yang lagi top of mind lagi tuh kayak model kalau diperhatiin KFC sama McD gitu ya. Ini juga dia modelnya sama, tapi dia zero grounded gitu. Dari tanah kosong dibikin jadi kafe gitu. Menentukan gitunya juga kan pemainannya kan nggak kayak simple, gue ini nanya era telepon besok jadi gitu. Oke. So menurut gue it's good insight banget sih. Maksudnya gue melihat cerita lu, akhirnya itu tadi gue pengen share cerita lu kenapa, men, gak harus lu cuma mikirin how to be a good barista, tapi ternyata banyak jalannya untuk lu bisa mendalami si industri ini gitu loh. Dari lu yang awalnya jadi barista, ternyata sekarang lu bisa muncul di ranah yang berbeda, tapi tetap di coffee gitu. Tapi lu punya apa ya? Punya cara pandang ke industrinya tuh beda gitu loh. Once lu berbicara sama orang atau berkomunikasi sama gue lah, ya sesimpel kita ngobrol, akhirnya gue bisa melihat, oh ternyata ada loh cara melihat industri ini dari arah yang berbeda juga gitu loh. Dan lu ya sebagai dulunya kita barista, ternyata ada jalurnya lagi loh untuk kita. Gue bisa fokus di inventory-nya nih di industri ini, gue bisa fokus di ngurusin costingannya nih. Dan costingan itu nggak cuma lo mikirin satu cup itu lo berapa sih costnya gitu loh. Lo akhirnya bisa mikirin jauh ke bisnisnya gitu. Menarik. Ya berarti beneran nih baru kenalan satu sama lain. Baru. Ini kita pernah ngobrol sebetulnya.
Oh pernah. Gimana tuh? Pernah 2020 akhir ya Mas ya, by phone. Kalau Mas Edi inget, by phone kita ngobrolin soal, jadi kebetulan gue bawa satu brand dan itu gue mau coba pitching. Kontak yang dikasih tuh Mas Edi. Gue telepon. Dari Kin. Oh, Iya, sekarang masih dikit. Masih. Oh, iya, ingat. Tapi gue belum pernah ketemu sama lo. Iya, ingat. Ini lama-lama coffee shop gue jadi nakasi kan. Iya, seru banget ya. Serem sih. Asli ya, serem ya. Ini serem sih. Mempertemukan orang tiba-tiba. Dan gue inget namanya kan, Mas Edi dari Tuku. Oh, ingat. Gue pernah ngobrol. Iya, ingat. Iya, kita telepon siang-siang. Ngebahas susu. Iya. Ngebahas susu. Iya. Itu lebih menarik lagi tuh. Tapi sekrusial apa? Ya lu susu. Itu paling penting nggak sih menurut lu di Tuku atau gimana? Di luar Tuku deh ya. Di luar Tuku nih, kita lupakan saya brand Tuku. Tapi kalau ngomongin susu, wah, gue kalau ngomong ini gue sangat frontal. Sangat frontal. Ya mungkin nanti bisa diedit lah, diedit gitu. Kalau ada brandnya gitu. Yang lucu adalah kalau kita ngomongin konteks susu ya, itu pilihannya dikit Pak. Oke. Secara after sales. Oke. Kalau misalkan ngomongin produknya bagus, mah pilihannya banyak. Tapi secara after sales pilihannya dikit. After sales apa yang lo harapkan sebenarnya? Direct delivery deh gampangnya. Direct delivery. Langsung gitu ya. Langsung itu pilihannya dikit. Terus yang bisa support H-1 PO gitu delivery itu pilihannya dikit banget. Oke. Menurut lo itu jadi opportunity beberapa brand mungkin ya untuk harusnya. Benar. yang akhirnya memanjakan customer dan akhirnya lu lebih memilih brand tersebut kalau misalnya dia punya after sales yang lebih lengkap. Iya. Karena kompetisinya nggak menarik sekarang, karena pilihannya dikit, jadi kita cuma selected vendor aja jadi. Padahal kita ngomongin red susu banyak. Benar. Benar. Iya kan? Tapi akhirnya pemikiran lu nggak terfokus untuk mana yang lebih enak nih. Bukan. Mana yang lebih convenience buat lu jadinya. Betul. Karena pada saat di scale retail itu jadi penting. Yap. Apalagi di skala kayak lu ya, maksudnya tokonya udah lumayan banyak. Iya. Sekarang di 10 atau berapa? 12? 27 Pak. Udah 27 store sekarang ya? Wah, gokil. Gokil. Terakhir kita ngobrol masih 12-an store berarti ya Pak ya? Hebat. Akhirnya ketika 27 store, supply chain system itu jadi lebih penting dibandingkan lu ngomongin mana yang lebih oke. Iya atau enggak? Iya. Oke. Itu jadi salah satu primary objek lo untuk lo analisa. Mana yang lebih memudahkan gue deh untuk mendistribusikan ini ke 27 store. Nggak ada di Surabaya kan? Emang lagi di Surabaya. Iya. Nggak ada tuh idealisnya itu kayak mungkin gue cuma satu toko kan, anjir gue harus pakai susunya yang paling. Makanya gue bilang pada saat lo bikin coffee shop, directionnya harus jelas. Karena pada saat punya satu cabang menjadi 2, menjadi 3, tiba-tiba jadi 10, itu cara mainnya beda. Totally different. Nggak bisa cuma perspektif satu, ini catnya ganti gitu kan. Tapi pada saat punya 1 menjadi 10, itu It's a different game. Different game. Karena banyak aspek yang harus dipikirin. Oke, nggak cuma lu bilang satu cup itu lu harus paling enak di Enggak. antara coffee shop lain lah ya. Itunya gitu. Terus ya gitu ya. Terus yang menarik, yang rada ngejelimet lagi tuh kemarin masalah pemerintah deh bikin regulasi. Jakarta di khususnya regulasi plastik nggak boleh. Kan kelabakan semua orang ya. Oh iya. Iya kan. Gitu-gitu. Lalu pakai cup plastik. Gitunya tuh. Apalagi lu di bagian inventory, wah pusing dulu. Pusing. Lu nyari substitute-nya apa, belum lagi costingannya berubah lagi. Itu convenience nggak buat customer lu. Panjang Gitu. Jadinya konteksnya kemana-mana. Padahal kita ngomongin satu aspek, tapi karena volumetric terus multi channel kan itunya jadi yang ya ngejelimet aja. Pagi-pagi seru banget nih. Asli. Tiba-tiba terperangkap di jebakan ya kan. Nggak terperangkap, Malah dapat sebuah insight baru ya. Nah, tapi gue yang paling kaget tadi gue pikir udah kenal sama Edi. Ada Mbak. Ya paling ketemu tahu muka tapi nggak tahu nama dan nggak pernah ngobrol. Maksudnya kalau pasar kopi CPT kan semua suruh kumpul gitu. Nah, tapi gue penasaran sama lu ya. Iya. Mungkin tuh gue belum pernah nanyain sama lu kan. Ini lu jangan ketawa, gue nggak bercanda, ini pertanyaan serius. Lu kan berawal dari barista juga kan, di Get Back kan waktu itu. Iya. Terus tiba-tiba lu buka coffee shop sendiri. Different game nggak buat lu? Beda banget lah, jauh. Apa yang menurut lu paling beda?
lebih pusing aja sih. Lebih pusing aja, ya bener sih ya. Biasanya Jualan- cuma mikirin, jualan lebih pusing. biasanya cuma Bener. mikirin bikin sama Bener, customer service gitu bener, ya. Iya bener, beda banget. Kayak lu jadi barista tuh capeknya fisik aja ya. Seneng-seneng pas udah jadi ada usaha gitu ya, beda banget. Oke. Banyak harus ada ide dan lain-lain kan. Itu yang bikin pusing. Kenapa lu bikin Ken? Ken rumah. Ken? Oh Ken. Oke. Karena apa ya, karena bingung juga gue. Iya, itu. Gue pengen jelasin kayak jalur yang Simple berbeda aja, aja, simple jalur aja. yang berbeda aja. Oh, biar ada berbeda aja. Karena gue ngelihat RTD ini kayaknya simple, orang-orang di Gen Z itu kayak nyari yang simple. Gue buat cara kayak gitu sih. Oke. Pengen yang grab and go, Iya. lihat orang-orang ngeliat kayaknya gua butuh yang cepat. Apalagi pandemi kemarin itu, lu Betul. melihat itu jadi sebuah ideas. Sama gue pun, Ken itu kan bukan brand ya, bukan bisa dibilang bukan apa ya, dia itu minimarket. Jadi gue pengen nyatuin beberapa kali ada di situ gitu, menjadi hubnya. Oke. Jadi orang-orang pengen nyari RTD kesana gitu dengan beberapa brand lokal. Oke. Jadi lu jadi showcasing brand Iya. lokal juga. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir buat lu bertiga sih, yang gue pengen nanya dan mungkin lu akan punya insight yang beda-beda. Ketika lu coffee shop, apa sih sebenarnya yang lu cari? Experience. Experience seperti apa yang lu cari? Kadang apa ya, gampangnya gini sih, semuanya tuh kayak tepat gitu, suasananya tepat, back soundnya tepat, service dari orangnya bagus, produknya bagus. Itu kayak buat gue tuh kalau ada dulu orang bilang God Cup gitu ya. God Cup tuh ya munculnya dari experience yang kayak gitu. When everything is combined, terus itu semua ada, dapat tuh experience-nya. Oke. Kayak lo paling cuma bisa kopi 3 menit tapi experience-nya menyenangkan gitu. It's a full package ya buat Iya, gue jadinya paket ya. lengkapnya Nggak di situ. cuma lu datang berarti nggak cuma nyari kopi yang enak gitu ya. Nggak cuma nyari ya. Sebenarnya lo cari itu semua. Oke. Jangan Lu ya lupa datang ke rumah. Jakarta Coffee. Oh, Jakarta Coffee Experience karena Anda mau mencari experience, Iya, jangan lupa datang ke experience-nya. Jakarta Iya. Coffee Experience. Betul. Tanggal 25 sampai 26, 27. Betul. kalau lu ya, lu sebagai owner coffee shop juga, tapi kan lu kan suka ngopi nih. Apa sih sebenarnya kalau dari diri lu yang sebagai sisi customer, lu mencari apa sih di coffee shop? Ini ngobrolnya gini, gue kangen banget sama coffee shop zaman dulu ya, di tahun 2016, 2017. Banyak banget media bar kayak gini, kita masih bisa sharing Interaksi, ngobrol. iya. Ya. Gue ngeliat coffee shop sekarang tuh kayak nggak ada kayak gini, interaksi kayak gini nih. Iya. Nah gue kangen banget zaman dulu gitu, Oke. baristanya bisa ngajak ngobrol, Oke. bercerita. Itu experience juga tuh kayak gitu. Banget. Jadi ke coffee shop tuh nggak hanya ngopi doang menurut gue. Kayak gini, ini ngobrol gini kan. Ya lu jadi tahu tiba-tiba lu kenal Iya, orang lain sama gitu. baristanya ngobrol. Lu kalau coffee shop analisa, bukannya ngobrol. Kalau gue nyarinya itu sih ke coffee shop tuh. Lu mah Enggak, kalau nganalisa ya kalau lagi ada kerjaan yang analisa ya analisa. Tapi sebetulnya ya datang coffee shop sih ya pasti orang cari experience lah ya. Iya. Apa yang dia beli, apa yang dia rasain, terus apa yang dia dengar lah Iya. sesimpel itu. Tapi gua kalau datang ke sini mah nyari mie kangkung. nyari mie kangkung aja. Ini kan gue bilang kedai mie berkedok kopi. Jangan lupa beli mie kangkung. Tapi gue kangen sih sama kayak gini ngobrol. Ya, tadi bagi gue jadi bisa mengenal customer gue dari ragam yang berbeda gitu. Lu owner coffee shop, lu which is dari brand susu gitu kan, yang maksudnya ketika ngobrol pun gue dapat hal yang berbeda gitu loh. Dulu gue barista juga. Ya lu berawal dari barista juga. Barista juga. So, maksud gue ya, lu ketika jadi seorang barista ternyata field lu bisa banyak gitu kan ke Iya. area-area lain gitu loh. Yang dimana ya lu nggak mungkin stuck jadi barista doang gitu loh. Lu bisa explore itu. Bagi Edi, menurut gue merasa beda banget lah. Gue ngobrol sama Edi mungkin yang dulu kita masih ngobrolin cara nyeduh kopi, rasa kopi yang enak tuh kayak gimana. Sekarang tuh kalau ngobrol sama dia gimana caranya tuh efektivitas lah,
ngobrolin cost efisiensi lah, ngobrolin caranya supply lu ke toko yang cepet, yang nggak nyusahin, ngegedein market. It's different banget gitu loh, beda banget gitu. Bedanya, iya, insight beda gitu sih. Lu oh iya, obrolan untuk ngomongin kemarin waktu itu gua sama Edi gimana, kopi ini nggak enak nih, ini rasanya apa ya gini, udah nggak ke situ gitu loh. Ya, karena bagi gua dia udah belajar hal yang berbeda juga mungkin di toko gitu. Tapi niatnya pun naikin industrinya sama-sama. Iya, dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Padahal niatnya gitu. sama Gitu. Gitu. Gimana caranya? Dia nggak cuma mikirin kopinya, tapi ternyata bisnis di coffee shop itu lo harus pikirin gitu loh. Ada hal yang untuk menyokong itu gitu loh. Gimana caranya lo bisa ngasih kopinya, ya lo ada sistemnya juga gitu di belakangnya gitu, untuk bisa membuat itu. Terima kasih banyak. Terima kasih pagi ini obrolan ini. Dari gue menjebak ya, ternyata terjebak semua nih tiba-tiba langsung di jam ini.